Hai, halo Taruna dan para engineer kapal. Semoga baik-baik aja ya. Jumpa lagi di channel YouTube Lilin Tua. Kali ini membahas tentang semua pertanyaan dan permintaan penjelasan yang dilemparkan melalui kolom komen di YouTube dan direct message di Instagram Lilin Tua. Oke, sebelum kita lanjut, tolong diklik dulu ya tombol subscribe dan juga agar Lilin Tua lebih semangat mengajarnya. Dan agar kalian lebih paham lagi, tonton terus semua video-videonya ya. Ini belajar gratis loh. Baiklah, mari sekarang kita ikuti pelajarannya. Jumpa lagi dengan Lilin Tua dalam situasi dan suasana gembira serta sehat, ya. Ya, kita melanjutkan pembahasan kita tentang permintaanmu, Kadet, siswa SMK, para junior, para pemula, ya, para rating, atas permintaan untuk mengulangi atau pertanyaan tentang apa itu mesin bantu, maka saya sudah mencoba untuk menyampaikan penjelasan walaupun ini masih dasar. Sebab nanti setelah ini semuanya direkapitulasi, Anda tahu berapa banyak jenis mesin bantu atau pesawat bantu di kapal, jenisnya apa saja, fungsinya untuk apa saja, konstruksinya gimana, cara kerjanya gimana. Nah, baru ya Anda siap melaut. Kemarin pada bab atau part 4, 3, 2, N1 kita ngomong tentang pesawat bantu yang membentuk sistem-sistem yang melancarkan fungsi mesin induk dari mulai pelumasan, pendinginan, bahan bakar, dan sistem udara penjalan. Ya, saya harapkan seperti semula, karena ini yang saya hadapin adalah kadet, yang saya hadapin adalah siswa SMK, para taruna, juga para pemula yang mau siap prala ataupun yang baru di wisuda. Maka sistem pembelajaran saya walaupun ini jarak jauh, tapi tetap pakemnya harus punya kertas, ada buku, ada alat tulis, dengerin, tonton, dan catat apa-apa yang dianggap perlu, kamu anggap perlu, dan kamu anggap untuk ditanyakan ulang. Ya, oke. Jadi harus punya catatan. Kita kemarin terakhir ngomong tentang sistem udara penjalan. Saya ulangin lagi. Tolong buka catatanmu yang kemarin sudah kamu daftar listnya, bahwa untuk sistem udara penjalan yang tanda petik sebetulnya bukan hanya untuk sistem udara penjalan saja, tapi untuk keperluan-keperluan lain butuh main air compressor 2 biji, butuh emergency air compressor, butuh main air receiver atau main air vessel atau bahasa Indonesianya botol angin 2, dan 1 emergency, sebetulnya bukan emergency, auxiliary botol angin bantu, ya, untuk start mesin bantu. Ya, kemarin kita sudah juga mulai saya ajak ngomong tentang keperluannya. Nah, masuk saluran 1, baik yang auxiliary yang main air botol yang 1 maupun botol yang 2, masing-masing ada saluran masuk. Kemudian ada 3 saluran utama yang dipakai, 1 untuk start mesin, 1 untuk air spring, kemudian 1 untuk emergency stop, kemudian 1 untuk ngisi botol angin bantu,
kemudian juga untuk typhoon, untuk horn, untuk suling di atas, dan juga untuk keperluan hidrofor, ya. Kemudian juga ada di situ indikator tentang tekanan. Kemarin kalau nggak salah saya salah ngomong gitu. Harusnya indikator tekanan bukan indikator suhu. Pressure indicator, manometer, ya. Kemudian dari manometer dan sensor itu akan memberikan sinyal ke kompresor, ke elektromotornya, ke cut off-nya. Kalau itu dijalankan secara otomat, tekanan sekian Matio, tekanan sekian Jalano. Ya, oke. Kemarin juga kita sudah ingatkan, ada intercooler, ada aftercooler. Masih ingat? Atau lupa? Iya, saya harus punya catatan. Catatan. Nggak tahu, nanya. Gimana? Kita siap untuk melanjutkan? Oh ya, selamat Pak Instruktur. Maaf, saya ngajarin tarunanya ini. Mudah-mudahan terjalin sharing yang baik antara saya, lilin tua, dengan Anda, Bapak Instruktur, Bapak dosen, yang sama-sama ingin mencerdaskan SDM pelaut, terutama pelaut mesin. Oke. Ya, ini masih kaitannya dengan sistem udara penjalan. Ini nampak kelihatan ada distributor yang kalau Anda buka main air starting valve, anginmu langsung bercabang dua. Satu ke distributor, yang satu ke masing-masing starting valve, air starting valve di setiap silinder. Tapi belum buka karena klepnya, katupnya masih tertutup oleh gaya pegas yang mengangkat spring, yang mengangkat katup dalam posisi tertutup. Baru nanti pada saat mesin jalan, knocknya sesuai dengan susunan firing order menyentuh susunan pilot valve yang ada di distributor. Maka untuk pilot valve yang kesentuh knock, dia akan membuka aliran udara ke silinder yang dimaksudkan, sehingga terjadilah silinder ini, urut-urutannya silinder ini start, kemudian dilanjutkan silinder ini, silinder ini. Ya, ini yang khusus untuk mesin induk. Sementara ada dipakai untuk yang lain-lain lagi. Oke. Jangan lupa, mesti dicatat. Setiap Anda tahu yang Anda ragu-ragu, catat dan tanyakan. Makin banyak punya catatan, makin banyak ilmu atau wacana yang kamu tanggap. Oke. Ya. Saya ulangin dari awal bahwa sistem di mana terdapat mesin bantu atau pesawat bantu adalah penunjang mesin induk, sistem keselamatan kapal, sistem domestik, sistem pengadaan tenaga. Kemarin kita sudah ngomong tentang sistem-sistem yang menunjang mesin induk sampai selesai. Nah, hari ini kita mau ngomong tentang sistem keseimbangan. Ya, tentang keseimbangan. Oke. Terus nanti besoknya lagi kita ngomong tentang sistem bilge atau lensa, kemudian sistem kemudi, atau barangkali saya balik karena hubungannya dengan pompa-pompa, maka sistem kemudi belakangan, tapi sistem pemadaman kebakaran karena pompanya bisa satu rangkaian, satu sistem. Ya, oke. Sekarang kita mulai hari ini. Nah, setelah kemarin mesin induk, kita ngomong tentang sistem keseimbangan atau bahasa Inggrisnya ballast system. Ballast system ini digunakan untuk mengusahakan kapal dalam kondisi tegak.
Tegak tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Tegak dalam arti streamline, tidak nyungsep ke bawah atau jengat ke atas. Nah, kalau ini dan ini, maka ada arah kecepatan yang rugi. Ya, arah gaya kecepatan yang merugi. Maka semua harus dalam kondisi lurus, streamline, dan juga tegak, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, istilahnya sengit. Oke, untuk itu karena ini materi ini bukan hanya materinya orang mesin, tapi juga materinya orang dek. Mudah-mudahan kadet dek, perwira muda dek, pemula dek, ya, taruna dek juga ikut menyimak, menonton ini. Karena keseimbangan bukan semata-mata ilmunya orang mesin. Penerapannya justru oleh orang dek, ya. Setiap hari nyonding apakah ada sesuatu yang aneh, ya, tentang tangki balasnya, ya. Nomor 1, orang kapal dalam hal ini terutama pemula, kadet, siswa yang mau naik kapal harus kenal tangki-tangki. Kemarin sudah kenal tangki bahan bakar, kenal tangki minyak lumas, kenal tangki air tawar, ya. Sekarang Anda harus kenal tangki-tangki balas. Ya, tangki-tangki balas water. Dalam satu sistem, ballast water system. Ya, Anda harus tahu bahasa Inggrisnya ballast water system sebelah mana, ya. Port side, starboard side, tangkinya mana saja. Ya, Anda sudah harus. Tolong nanya sama Pak Instruktur tentang bangunan kapal, ya, dari mulai for big tank sampai ke after big tank, ya, after big tank, ya. Kemudian balas kiri, balas kanan, semua dihubungkan dengan pipa-pipa, nah, pipa, saringan, dan keran. Di keran ini ada yang non-return nantinya, ada yang bolak-balik. Ya, setelah Anda apal tangki-tangki, Anda harus tahu alat untuk mengetahui ketegaan kapal, kelurusan kapal yang namanya krinometer. Ya, di gambar ini juga nampak dia harus dalam posisi 0. Ya. Oke, kamu lihat di situ 0. Nah, udah kelihatan ada FP itu for peak, AP itu after peak, ya. Kemudian port side and starboard side. Oke, pipa-pipanya semua dihubungkan dengan 2 pompa balas. Nah, ada pompa balas. Pompa balas ini fungsinya untuk mentransfer, memindahkan isi tangki balas keluar kapal atau dari tangki kiri ke tangki kanan. Ya. Kalau pengisian pada umumnya tidak pakai pompa. Istilahnya fluten. Karena letak tangki dasar gandamu, tangki double bottommu yang berisi air laut ada di bawah permukaan air laut. Sehingga kalau keran kamu buka, maka otomatis air laut masuk ke tangki. Maka dari itu ada keran-keran yang sifatnya non-return, ada yang bolak-balik. Ya, Anda lihat di sini ada pompa yang dipakai, saluran yang dipakai untuk memompa dari tangki ke keluar, ke overboard. Ada pompa, ada saluran dari seawater duct
artinya dari dek untuk masuk ke tangki, ya. Jadi pemindahan kalau dari laut ke tangki bisa dilaksanakan tanpa dengan pompa, pakai fluten. Nah, sementara kalau dari tangki ke tangki kita menggunakan pompa. Ya, dalam pelaksanaannya nanti sistem balas ini juga akan berhubungan dengan sistem-sistem pemompaan yang lain. Ya, oke. Ini adalah diagram lain, gambar lain yang menjelaskan tentang letak pompa, letak keran atau valves dan tangki, ya, yang akan dioperasikan, artinya yang mau diisi atau dikosongkan air balasnya sesuai dengan kebutuhan balas. Kalau miring ke kiri karena pemakaian bahan bakar atau pemakaian air tawar, maka harus dibalas dengan air balasnya. Nah, kalau nungging, harus dibalas. Ya, pemindahan dari tangki ke tangki, nanti yang melaksanakan orang mesin, kadit mesin sudah harus tahu. Yang minta siapa? Yang minta orang dek. Oleh karena itu harus ada satu kerjasama yang baik antara orang dek dengan orang mesin, ya, kompak kehidupan di kapal. Maka saya kalau ngajar juga pakai sistem ini, sistem ship number 1, ship number 2, ship number 3, and ship number 4 bersaing. Boleh buka buku, boleh buka internet, boleh nelpon siapa aja, pokoknya demi kapalnya, demi kelompoknya, bersaing, ya, nyari sendiri. Ketika saat session menjawab, menilai jawaban, peran saya untuk menjelaskan ini salah, ini betul, disempurnakan kayak gini, kalau salah, salahnya di mana, seharusnya gimana. Ya, seperti sekarang yang nampak di gambar, Anda lihat ada pompa balasnya 2. Ya, isepan ini pakai katup biasa, sementara discharge-nya pakai katup non-return. Jadi bisa buang, tidak masuk kembali ke pompa. Isepannya ada yang dari siches, kemudian ada yang dari tangki ke tangki. Ingat, harus apa tangki-tangki, harus apa keran-keran. Kerjasama yang baik antara dek sama mesin. Oke. Nah, ini Anda mengenal di sini selain after big tank, kemudian for big tank, ballast tank, keran-keran, juga Anda mengenal siches. Siches bawah, lower siches, dan siches atas atau samping yang disebut upper siches. Masing-masing nanti kalau sudah ngumpul semuanya, selesai semua, kita akan jelaskan satu demi satu. Apa itu siches? Ada apa aja di dalam siches? Ya. Jadi kita sekarang sesuai dengan permintaanmu, saya baru ngomong ini loh namanya ini. Tapi detailnya nanti setelah keseluruhan selesai, kita sudah tahu akumulasi jenis-jenis mesin bantu atau pesawat bantu yang kamu tanyakan, tahu jumlahnya berapa, fungsinya apa, cara kerjanya gimana, maka kita ngomong detailnya. Oke? Iya. Sistem balas dari gambar tadi, dari apa yang saya omong tadi, berarti Anda sudah harus punya catatan, Anda harus tahu
nama tangki-tangki, letaknya di mana. Nah, kemudian nama pompanya, untuk apa nantinya. Nah, fungsimu sekarang nyatetin dulu, sehingga nanti pada akhir sekali lagi Anda sudah punya kumpulan. Ya, ada satu buku permesinan bantu yang resume satu kapal terdiri dari mesin bantunya, pompanya ada 24 atau 30 apa namanya pompa-pompa, terdiri dari pompa ini, pompa ini, pompa ini, ditinjau dari fungsinya, ditinjau dari cara kerjanya. Ada displacement pump, ada dynamic pump, kemudian ditinjau dari apa namanya penggeraknya, ada penggeraknya elektromotor, ada penggeraknya turbin, ya, ada penggeraknya angin. Nah, ini nanti asik nanti. Orang mesin harus tahu semuanya, ya. Nah, orang dek juga demikian, supaya nggak dikibulin sama orang mesin. Iya, kemudian tahu keran-keran. Keran-keran itu ada beberapa macam, ditinjau dari cara kerjanya. Barangkali dia otomat, barangkali dia pakai manual. Otomatnya juga demikian, ditinjau dari tenaganya. Barangkali pakai hidrolik, barangkali pakai pneumatik, barangkali pakai elektromotor. Ya, ini ditinjau dari tenaganya. Ditinjau dari ini ya, sifatnya. Ada non-return valve, ada bolak-balik. Oke, ini keran-keran. Nanti satu-satu kita coba kupas ya. Kita seumur-umur ini. Jangan khawatir. Kemudian sistem pemipaan, sekali lagi para insinyur atau kamu nanti kalau sudah jadi masinis, jangan ragu, jangan malu, jangan merasa gengsi kalau harus buka plat. Karena nyawamu termasuk ada di bawah plat itu. Kalau pipanya pecah, kamu harus tahu ini pipa apa yang pecah ini. Kalau pipa ini pecah, keran mana yang harus dibuka, keran mana yang harus ditutup, dan sebagainya. Kebetulan saya ngalami, ya 2 kali. Ya, kemudian sistem pemipaan sudah, tentang sarangan atau siches. Ada siches bagian bawah, ada siches bagian atas. Kapan kamu gunakan siches bagian bawah, kapan kamu gunakan siches bagian atas. Oke. Nah, nanti di situ kamu akan tahu semuanya. Intinya jangan malu bertanya. Akhirnya, nah, kalau itu tadi kita ngomong balas dalam kesendiriannya. Jadi pompa balas dipakai untuk ngatur kiri kanan supaya tidak sengit, atau ngangguk atau menjengat atau nungsep, nah, supaya streamline. Ini fungsi dianya sendiri. Tapi di kapal nanti pompa balas itu bisa digunakan secara bersama-sama atau secara gotong royong. Kalau pompa yang lain mati, dia bisa difungsikan untuk fungsi pompa itu sebagaimana yang tergambar di diagram ini. Jadi diagram ini adalah diagram pemipaan yang kamu harus tahu. Kamu harus urut sendiri, punya gambar sendiri. Nah, di sini di mana letak pompa balasnya? Pompa balasnya terletak di sini. Nah, ini adalah pompa balasnya. Jadi pompa balas ada di salah satu diagram pemipaan antara pompa-pompa yang lain yang bisa digunakan satu sama lain untuk kepentingan kapal. Ya, kalau umpamanya salah satu pompa tidak berfungsi. Oke. Jadi untuk hari ini kita sudahi dulu. Sekali lagi, jangan lupa nyatet, jangan lupa nanya dari catatanmu. Bikinlah catatan yang rapi. Itulah
catatan ilmu yang kamu dapat dengan kemauanmu sendiri. Akan lebih mancep daripada kamu harus dijejelin. Kamu punya kemauan sendiri, maka itu lebih berkesan dan lebih mancep. Ya, hari ini kita ngomong tentang balas. Besok kita ngomong tentang God. Ya, God bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya bilga atau lensa. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bilga. Bahasa Belanda atau bahasa Jermannya lensen. Ya, oke. Bahasa Inggrisnya bild untuk besok. Sekarang tadi adalah balas. Ya, oke. Sehat, cerdas, dan salam dari lilin tua. Oke.